Ujin Seung Batam. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 LPTK Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nomor induk mahasiswa 2303060168. Nomor UKG 201503129582. Hari ini Senin 4 Maret 2024 akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning pada materi menulis puisi di kelas 10 SMA Swasta Tunas Baru Ujin Seung Batam. Terima kasih. Selamat pagi. Kurang semangat, selamat pagi. Berdiri. Bersiap pada ibu. Beri salam. Selamat pagi. Silakan duduk. Oke. Apa kabarnya hari ini? Baik. Kalau saya tanyakan, kalau semuanya baik, berarti ada seperti jawaban yang serempak kita ucapkan. Apa kabarnya hari ini? Katakan luar biasa, tetap semangat, yes ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, tetap semangat, yes. Oke, tepuk tangan dulu. Kita cek kebersihan, kerapian, rapi. Kalau memang sudah rapi, sudah bersih, kita akan berdoa yang dipimpin oleh teman kita. Ayo, sesuai dengan jadwal. Di sebelah sini aja, Nak. Teman-teman dan ibu guru, dan kita belajar kita, malah kita berdoa dengan hikmat agar diberkati Tuhan dalam pembelajaran kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kembali duduk, terima kasih. Oke. Bagaimana ketua kelas? Kita hadir semua? Oke. Tepuk tangan untuk kehadiran kita. Nah, kata-kata motivasi hari ini, menjadi kreatif adalah sebuah kebutuhan, bukan paksaan ya, bukan paksaan. Jangan jadikan keterbatasan sebagai hambatan, tetapi jadikanlah itu sebagai motivasi agar kamu lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Jadi hari ini kita akan dituntut kreativitas diri kita. Sejauh mana kita harus kreatif? Siapa yang mau jadi kreatif? Ya, semua pasti ingin jadi kreatif ya, dalam bidang apapun gitu ya. Oke. Sebagai profil pelajar Pancasila, ada beberapa hal yang akan saya nilai dari pertemuan hari ini, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan menunjukkan akhlak mulia dalam setiap fase pembelajaran. Lalu kita nanti akan bergotong royong di dalam kelompok masing-masing, mandiri, bekerja sendiri, lalu kreatif dalam hal yang berhubungan dengan pembelajaran hari ini. Yuk kita akan tunjukkan dulu sebagai manusia yang dinyatakan sebagai pelajar Pancasila, kita mau tunjukkan kita bangga memiliki bahasa persatuan, bahasa Indonesia yang akan kita junjung tinggi sebagai bahasa persatuan. Kita akan berdiri kembali, mau menyanyikan himne bahasa Indonesia. Yuk, sikap khidmat. Pujilah Tuhan Maha Kuasa, telah Kau ciptakan Indonesia, satu bangsa ku jaya Indonesia, satu bangsa ku jaya Indonesia. Oke, silakan duduk kembali.
pembelajaran kita hari ini, yakni pelajar atau kamu sebagai peserta didik terampil dan terbiasa menulis indah. Puisi ya, bukan semua prosa gitu ya. Sekalian prosanya tidak, puisi, sastra khusus. Berdasarkan pengetahuan, pengalaman, pengamatan, dan gagasan sendiri terkait dengan topik yang dikenali yang bisa diterbitkan di media cetak maupun digital. Nah, tentunya kalau kamu anak-anak Gen Z ya, generasi Z, di digital saja kitanya ya. Oke. Apa pentingnya mempelajari menulis puisi? Ada nggak manfaatnya? Untuk kehidupan sehari-hari tentunya ada manfaatnya. Yang pertama, kamu mampu menulis puisi dan meningkatkan kreativitas diri. Baik itu kamu mampu mengolah diksi, ya, diksi, lalu merangkai diksi menjadi sebuah kalimat yang menarik, nah, memikat, gitu ya. Lalu mendatangkan keuntungan finansial. Nah, bagi kamu yang terus berkarya, karya kamu bisa dikirimkan ke media cetak atau ke media digital. Jika itu dipublikasikan akan mendapatkan honorarium, gitu ya. Jadi menambah finansial, kamu juga bisa terkenal. Seperti siapa? Salah satunya yang terkenal ya dari media digital, Terelie misalnya ya. Siapa yang kenal dia? Kamu pasti kenal. Penulis yang selalu menyampaikan ide-ide dan gagasan yang menariknya di dunia digital, gitu ya. Nah, pasti di antara kamu juga akan ingin seperti dia ya, menulis. Nah, ingat ini, apa kata Pramudia Anantatur? Katanya jika ingin mengenal dunia, membacalah. Jika ingin dikenal dunia, menulislah. Jadi kalau kamu mau mengenal dunia, membacalah. Nah, jika kamu ingin dikenal dunia, menulislah. Tulisan kamu bisa kamu kirimkan ke media cetak. Yuk, sekarang keluarkan dulu handphone kita. Saya mau melihat kesiapan psikis kamu, apakah siap dalam pertemuan hari ini? Empat orang lagi, 3 orang lagi, ayo. Ada kendala? Berharap tidak ada kendala ya. Terima kasih sudah mengerjakan dengan baik. Tepuk tangan dulu. Kasih ya. Oke, kita akan melihat tahapan pembelajaran kali ini. Kita mulai nanti. Kita mampu menentukan topik yang cikal bakalnya kita membuat judul dari topik tersebut atau tema. Lalu menulis draft puisi yang kemarin sebelum pertemuan ini saya sudah katakan buat draft yang berhubungan dengan topik yang kamu inginkan untuk dikembangkan dalam puisi ya. Lalu merangkai menjadi kalimat yang memikat. Setelah itu kamu bentuk larik-larik tadi menjadi sebuah bait puisi. Dan tentukan judul yang menarik. Dan yang terakhir kamu harus menyunting atau mengedit puisi yang kamu sudah buat. Nah, ini adalah tindakan yang harus dilakukan. Karena apa? Ada kadangkala kata-kata yang berulang, yang nggak penting sebenarnya, dan harus diubah atau diubah kata yang lebih menarik seperti itu ya. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam kegiatan tersebut, tentu ada hal yang harus saya tanyakan nih dari kesiapan kamu ya. Nah, unsur pembangun apa saja yang terkandung dalam teks puisi? Siapa yang bisa jelaskan? Oke, Hanis. Unsur-unsur pembangun apa saja yang terdapat dalam teks puisi. Jadi unsur-unsur pembangun yang terdapat dalam teks puisi itu ada 5, Bu. Ada unsur majas, unsur irama, dan kata konotasi, dan kata berlambang dan ada kata juga imaji, Bu. Oke. Kemudian kalau di bentuknya ini ada struktur. Dari strukturnya ada 2. Ya, fisik dan fiksi sama struktur batin. Iya, betul sekali. Ada di sana? Ada. Oh, tidak ada. Ayo. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Yohanes. Jadi, puisi itu dibangun dalam 2 unsur gitu ya. Yaitu
struktur fisik dan struktur batinnya, gitu ya. Mengapa dalam menulis judul teks puisi diperlukan aspek estetika dan harus mempersuasi? Siapa yang bisa jelaskan? Yo. Jadi puisi itu harus punya judul puisi yang estetis katanya. Apa itu? Setelah tema sudah ditetapkan, maka kita harus membuat judul. Nah, membuat judul ini harus ada keterkaitannya dengan tema yang sudah kita tetapkan. Iya. Dengan tetap memperhatikan keindahan yang akan mengajak membaca menyelesaikan bacaan puisi tersebut. Iya, tepuk tangan. Iya, benar sekali. Dari judul saja kita tertarik untuk menyelesaikan puisi tersebut. Makna yang di dalamnya itu apa gitu kan? Jadi yang selanjutnya, bagaimanakah proses mengembangkan gagasan dalam menulis puisi? Siapa yang bisa jelaskan? Jose. Silakan berdiri, Jos. Dalam menyusun berbagai jenis puisi, kita itu Bu harus memiliki kreativitas dalam diri Ya. serta cara menulis yang baik, Bu. Ya? Tepuk tangan. Jadi ketika kita mengembangkan gagasan dalam menulis puisi, harus ada kata yang penuh dengan makna ke dalam lirik yang memikat, seperti itu ya. Kamu harus menyaksikan dulu nih puisi karya saya sendiri. Kalau kemarin pertemuan sebelumnya saya pernah membacakan puisi, nah ini dia bukunya. Kebetulan beginilah penampakan mentari dari seberang. Karya saya ada di dalam puisi antologi ini ya. Jadi untuk puisi kali ini saya akan bacakan karya saya sendiri juga supaya menarik kamu bersemangat membacakan puisi masing-masing. Boleh didengarkan? Nah, kalau kali ini tidak lagi yang berjudul Merindu. Ini kali ini beda sedikit ya. Nah, judulnya Senarai Pilu. Nah, ini tercipta pada tanggal 9 Agustus 2023 ya. Senarai Pilu. 9823 bermula. Berdentang menerjang genderang garang. Mari kita perhatikan video berikut ini yang akan memotivasi kita untuk menulis puisi ya. Ya. Oke. Jadi setiap orang yang menulis puisi harus melalui tahapan tadi ya. Yang terakhir adalah apa tadi yang terakhir? Apa? Oke, di atas sebelum menggunakan majas ada tipografi. Kita boleh membuat perwajahan puisi kita mungkin seperti piramid atau menggunakan model zigzag terserah, atau seperti guci juga boleh. Itu terserah kamu sebagai pencipta puisinya. Yuk, kita dengarkan ini juga salah satu puisi yang disampaikan oleh Terelia. Oke. Nah, kira-kira padat makna atau kata-kata yang indah, menarik ya, memikat, yang merasakan cintanya memang memikat. Yang pernah lihat kupu-kupu, yang pernah lihat kunang-kunang, nah dia mengangkat peristiwa yang dia lalui, pengalaman yang dia alami, dituliskannya dalam bentuk lirik puisi, begitu ya. Nah, langkah apa saja yang harus dilakukan pada saat menulis draft puisi? Yuk, langkah apa saja yang harus dilakukan pada saat kamu menulis draft puisi? Kata-kata kunci itu tadi. Yang pertama apa yang harus dilakukan? Yuk, kamu. Yuk. Yang pertama yang harus kita lakukan itu tentunya menentukan topik puisi. Oke, menentukan topik puisi. Kita bisa membuat puisi dari objek apapun, termasuk mungkin dari hal-hal yang acak dan tak bermakna seperti contohnya pohon, bulan, waktu, ataupun mata. Memang pada umumnya orang-orang lebih suka menulis puisi dengan tema cinta karena memang topik cinta ini lebih universal. Ya. Tapi kita bisa mencoba menulis draft puisi berdasarkan foto peristiwa sosial budaya di media massa. Oke, tepuk tangan untuk Aurelia. Jadi topiknya boleh apa saja gitu ya, yang pasti boleh apa saja dan harus kata-kata yang memikat. Lalu yang berikutnya, apalagi nih draft yang harus dilakukan pada saat kita menulis draft?
memilih jenis puisi yang akan ditulis. Ada yang bisa jelaskan? Iya. Jenis puisi yang akan ditulis itu maksudnya bagaimana itu? Yang kedua itu memilih jenis puisi yang akan ditulis. Maksudnya struktur puisi itu sejatinya bergantung kepada puisi itu sendiri ataupun penulis itu sendiri. Iya. Kita sebagai penulis pemula itu mengawali pembuatan puisi dengan penyusunan kata dalam puisi yang berirama. Oke. Puisi yang berirama ini harus kita lakukan karena ini merupakan hal yang paling mudah untuk kita pelajari dan kita kuasai. Iya. Nah, sebuah puisi itu dia tidak bergantung kepada tata bahasa yang masuk akal, tetapi penulis harus bisa memahami pesan yang ingin kita sampaikan melalui susunan kata yang kita pilih. Tepuk tangan untuk teman kita. Yuk, kita lanjutkan. Yang berikutnya, siapa yang bisa jelaskan ini? Sampaikan informasi secara deskriptif. Artinya apa? Artinya mendeskripsikan elemen objek atau emosi adalah faktor terpenting untuk memperdalam nuansa dalam sebuah puisi. Ya. Untuk memulai prosesnya, ajukan pertanyaan kepada diri kita sebagai penulis. Iya, tanyakan kepada diri kita. Tepuk tangan untuk kita. Ya. Berikutnya, apa yang dimaksud menulis puisi dalam beragam konteks? Siapa yang bisa jelaskan? Siapa yang bisa jelaskan? Menulis puisi berdasarkan beragam konteks. Yang pertama, perhatikan dulu katanya pemilihan kata atau diksi. Siapa yang bisa jelaskan? Oke, Esther. Ya. Apa itu Esther? Yang pertama, kita harus memperhatikan pemilihan kata atau diksinya. Ya. Jadi maksudnya di situ adalah diksi dan pemilihan kata itu sangat penting dalam puisi. Contohnya, kita bisa menulis bayang membalut malam yang gelap. Iya. Dan itu bukan berarti hanya sekadar malam yang gelap, tetapi lebih deskriptif dan memberikan gambaran yang lebih akurat. Iya. Yang kedua, itu adalah menuliskan kalimat pertama yang memikat. Iya. Perlu kita ingat bahwa kita harus mampu memerangkap ketertarikan pembaca di kalimat pertama. Selain itu, bagian ini juga berperan sangat penting untuk menentukan nuansa dan irama keseluruhan puisi. Iya. Namun perlu kita pastikan bahwa kalimat tersebut tidak terlalu rumit sehingga berpotensi membuat kebingungan untuk Pembacanya. Oke, tepuk tangan untuk Esther. Nah, kalimat pertama itu harus memikat gitu ya, Nah ya. Ya, berikutnya, siapa yang bisa menjelaskan gunakan majas? Majas apa yang kamu ketahui? Yuk. Majas, dengarkan. Seperti contohnya ada majas metafora dan simile. Ya. Majas ini akan menambah keragaman dan kedalaman makna pada puisi. Dengan seperti ini, puisi tampak lebih menonjol dan lebih terperinci bagi pembaca. Yang pertama itu ada majas metafora, yaitu majas perbandingan satu objek atau objek dengan yang lain dengan cara yang berbeda. Iya. Contohnya aku adalah burung dalam sangkar emas. Metafora membandingkan dua hal secara langsung berdasarkan kesamaan dengan menjabarkan seolah-olah mereka sama. Yang kedua itu ada majas simile, yaitu majas perbandingan satu subjek atau objek dengan yang lain yang ditandai dengan kata seperti atau bagaikan. Iya. Contohnya, ia seperti pelangi di malam hari. Iya, pintar. Kalau personifikasi, ada yang bisa menjelaskan? Biasanya personifikasi itu benda-benda yang tidak hidup diinsankan seolah-olah seperti manusia, Kalau tadi metafora itu kata kuncinya kata adalah. Kalau yang kedua simile, bagaikan dan seperti. Iya. Oke, kalau ada nanti kata seperti, bagaikan, berarti dia jenis majas simile. Kalau ada kata adalah aku. Ada nih kemarin nih rasa saya kayaknya. Sepertinya kamu menggunakan kata adalah ada di sana. Sepertinya. Oke, menggunakan analogi. Siapa yang bisa jelaskan? Yuk, analogi. Apa maksudnya? Menganalogikan apa? Dan yang selanjutnya yang keempat, dapat menggunakan analogi. Analogi merupakan perbandingan antara dua hal yang dimaksudkan untuk membantu pembaca memahami sebuah situasi atau peristiwa. Biasanya para penulis membandingkan sebuah hal yang dikenal dengan hal yang tidak begitu dikenal untuk membantu pembaca memahami. Oke. Nggak ada contohnya ya? Contohnya, kamu seperti, coba ada nggak? Contohnya, coba contohnya dulu nak, menganalogikan gitu. Pada kalimat dia
pendiam seperti tikus. Ah iya, dia pendiam seperti tikus. Udah cukup, tepuk tangan untuk teman kami. Ya. Menganalogikan dia seperti tikus yang diam, seperti itu ya. Lalu tuliskan sisa puisi selanjutnya boleh kamu kembangkan. Nah berikutnya, ada lafal kata, ada frasa, kalimat yang ditulis dalam hati atau dengan bersuara itu boleh ya. Kalimat-kalimat itu boleh dibacakan secara bersuara, boleh juga dalam hati untuk menentukan apakah kalimat yang kalian sudah tulis itu menarik atau tidak ya. Dan tentukan akhir puisi. Siapa yang bisa jelaskan akhir puisi itu bagaimana? Penting nggak akhir puisi? Kita dengarkan penjelasan teman kita ya. Sejatinya tidak ada aturan khusus mengenai panjang sebuah puisi yang benar. Ya. Ada puisi yang terdiri dari satu paragraf panjang, tetapi ada pula yang hanya mengandung satu kalimat singkat. Ya. Kita bisa ikuti institusi dan kreativitas pada diri kita masing-masing. Ya, tepuk tangan untuk teman kita ini. Jadi sejatinya puisi itu tidak harus ada akhirnya, gitu ya. Benar ya? Jadi tergantung kita penulisnya. Mau kamu gantung perasaan orang silakan, tapi lebih baik jangan menggantung perasaan orang lain ya. Yuk berikutnya. Yang terakhir, adakah manfaat yang akan kita peroleh pada saat menulis puisi? Oke. Evan. Kita dengarkan manfaatnya. Kalau bermanfaat berarti kita akan bersiap menuliskan puisi masing-masing. Menurut saya manfaat dari menulis puisi itu ada dua. Oke. Yang pertama itu meningkatkan kreativitas kita Oke. dengan cara pengolahan kata-kata dan diksi kita waktu menulis puisi. Oke. Dan juga yang kedua yaitu mendatangkan keuntungan finansial bagi diri kita sendiri. Iya. Dengan cara kita mengupload puisi kita ke media luar sehingga kita bisa mendapatkan honorarium. Oke, ada lagi tambahan? Tidak, tepuk tangan untuk ini. Waktunya kita menulis puisi karya sendiri, tidak plagiarisme. Jangan plagiarisme. Ada dua kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama LKPD menuliskan draft puisi, kata kunci puisi. Lalu jangan lupa ya inspirasinya seperti topik apa yang mau dikembangkan ya, inspirasinya apa, kata kunci, dan yang kedua menulis puisi dikembangkan dalam bentuk LKPD yang utuh, paham ya? Jadi nanti setelah ini kamu akan membacakan puisi kamu seperti saya tadi, jangan senyum-senyum nanti membacanya ya, jangan kamu senyumi dirimu. Kamu patut berbangga karena dengan jerih lelah kamu itu kamu bisa menuangkan ide-ide kamu. Saya bagikan LKPD ya. Siap? Oke. Tuliskan yang rapi. Saya akan menilai prosesnya. Kamu mengerjakan dengan baik. Mana kertas kerjanya? Jadi kalian lihat dulu nanti ada nggak kamu tuliskan aja? Ada.
kelompok WS Rendra, mana dia? Oke, WS Rendra, tepuk tangan dulu biar mereka semangat. Silakan ke depan. Salam pembuka, salam penutup. Silakan maju. Ya, ke sini dikit ya. Sensor ke sini. Di depan itu ya, kita. Dimulai dari ketua kelompok. Buka dulu. Ya. Dingin aja tangannya. Jangan dingin. Yang lain perhatikan, beri tanggapan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok WS Rendra. Sini kami akan membacakan puisi kami yang dimulai dari Dahlan. Kau dan aku sama seperti senja. Kau jangan bertanya kapan aku kembali, karena aku akan tetap di sini seperti senja yang berjanji akan kembali. Kau harus tunggu aku di sini supaya kita bisa bersama kembali. Kau jangan merasa sendiri, karena aku akan tetap bersamamu di sini seperti kopi di saat senja kembali. Di saat kau menjadi aku, saat aku ingin melihatmu, namun hujan menggangguku. Kecantikanmu menenangkan pikiranku. Kau bersamaku, aku bersamamu. Ya, tetap tenang dan dengarkan. Ya. Selanjutnya ada puisi yang berjudul Guru. Guruku, engkau sangat baik. Kau rela lebih pagi datang ke sekolah dan mengajarku supaya mendapat ilmu. Engkau sinari jalan-jalan kami yang buntu, yang hampir menjerumuskan masa depan kami. Engkau terangi kami dengan lentera ilmumu, yang tidak akan pernah sirna diterpa angin usia. Tanpa ilmu, aku tidak akan menjadi seperti ini. Engkaulah pahlawan yang tidak pernah mengharapkan balasan. Semoga Tuhan selalu menjagamu. Ya. Lanjutkan. Rindu. Aku masih di sini sendiri, menunggumu setiap waktu. Diam di sela angin yang bungkam, merindukan hangat dan nyamannya pelukan. Selalu terpikirkan setiap waktu, berharap engkau ada di sini. Kugoreskan tinta di kertas putih tentang rindu yang menjalar ini. Iya, ilmu. Hidup tanpa ilmu, bagai runa tak berlampu. Gelap bagai abu, seperti bayangan yang semu. Ilmu yang kau bawa adalah bekal di hari tua. Jangan pernah berhenti bermimpi untuk kesuksesanmu di masa senja. Oke. Ya, kita dengarkan. Selaksa rindu pada hujan. Malam menampakkan gemercik rintik di tengah kesunyian. Kala itu senandung alunan indah muncul begitu saja. Sungguh, alunan yang menjerat jiwa, membelenggu jiwa. Sungguh, mengapa terasa sangat nyata. Begitu dalam kurasakan, mengapa hujan membawa selaksa rindu saat ini. Mengapa hujan seolah memaksa memendam rasa yang rindu yang bertubi-tubi. Sungguh, begitu dalam luka dan rindu tertorehkan di dalam batin. Begitu dalam luka yang tercipta oleh kenangan itu. Kenangan yang terpatri dalam sukma, kenangan oleh bayang-bayangmu, kenangan yang selalu memaksa bertahan. Ya, tepuk tangan. Saya akan memberikan tanggapan tentang kata-kata dan rima yang mengikat dari puisi Dahlan. Itu saya dapat dari kalimat ini, Bu. Jangan merasa sendiri karena aku akan tetap di sini. Iya, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan Christian, keren ya. Ada lagi, yuk, kelompok ini. Apa yang kalian dapatkan dari kelompok berdiri? Tanggapan saya dari kelompok Dahlan untuk puisi Esther, penggunaan majasnya sangat bagus dan tersusun rapi. Iya, ada 5 jas ya, hampir semuanya. Yuk, siapa? Oke. Berdiri nak. Oke, tanggapan saya, Bu, puisi dari Dahlan itu untuk menghadirkan suasana. Sedangkan kalau puisi dari Esther itu, Bu, mendorong atau memberi semangat untuk mencapai sesuatu. Oke, tepuk tangan. Dan maknanya ya. Ya, ada yang mau disampaikan? Yuk, tutup kalau mau ditutup. Mungkin ada kata-kata penutup? Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas tanggapan dari kawan-kawan sekalian dan sampai jumpa di lain waktu. Iya. Sentuhan hatimu. Ibu, penuh kasih dalam setiap langkah. Pandanganmu bagaikan mentari di ufuk pagi. Tatapanmu penuh makna dan penuh pengertian. Ibu, pelukanmu bagaikan oasis dalam gurun. Ketika dunia berat, kau jadi penyejuk. Sentuhan kasihmu menyelimuti hatiku. Dalam dekapanmu, terasa bahagia tiada mati. Oke, sekian dari kelompok Asam Sani. Apakah ada tanggapan? Oke, berikan tanggapannya. Saya ingin memberikan tanggapan untuk puisinya Johannes yang berjudul Aku Adalah Aku. Di kalimat aku adalah aku, bukan dia ataupun mereka. Jadi di situ yang bisa dirasakan adalah bisa diartikan adalah aku adalah aku nggak usah harus mendengarkan apa kata orang lain. Atau misalnya aku nggak harus jadi orang lain juga biar bisa disukai sama orang-orang. Iya, tepuk tangan untuk Aurel. Terima kasih. Atas tanggapannya ada lagi? Jose. Saya akan memberi tanggapan terhadap puisi Johannes, yaitu memiliki makna yang berarti kita harus bangga dan bersyukur atas diri kita sendiri. Iya. Satu kelompok lagi. Ya, silakan. Tanggapan saya untuk puisi Lauren itu sangat bagus, sangat menyentuh karena kita harus menyayangi ibu kita selagi dia masih ada. Iya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih semuanya. Iya, terima kasih. Nanti dikumpulkan ya KPD-nya. Kelompok berikutnya kelompok Mukhtar Lubis. Ayo Mukhtar Lubis.
Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok Mukhtar Lubis akan membacakan puisi kami yang dimulai dari Pet. Judulnya adalah Matahari Perumpamaan Diri. Matahari yang tenggelam, bangunlah malam. Aku ingin menyelam hingga diriku padam. Matahari yang beristirahat, bulan yang menyinari. Aku akan memilih rehat daripada menyakiti diri. Matahari yang jauh, jangan lupa pulang. Walaupun orang-orang menjauh, aku tetap bergirang. Tepuk tangan. Diam. Di saat mentari, kita juga menari di kegelapan. Menyongsor fajar dalam diam. Bersiaplah, setiap langkah adalah awal. Kerumunan yang sama bergegas, kita berbeda. Cahaya surya memanggil untuk bersinar, meninggalkan bayangan, persiapkan dan pikirkan, hanyutkan ragu dan ketakutan. Ya. Aku dan kamu amat sangat tersohor di hatiku, meski waktu hatiku membeku. Kamu selalu diam di kepalaku, lantaran kamu senantiasa singgah dalam pikiranku. Sulit dipercaya, kamu bagaikan detak jantungku, kamu adalah cintaku. Rumahku, Mama hanyalah sebuah kata, hanya sebuah kata dengan perasaan mendalam. Kasihmu padaku ibaratkan seluas samudra, tanpa seonggok kapal yang tersebar di lautan yang dalam. Bagaikan singa yang mengaum, engkau menegurku. Seperti air yang mengalir, engkau menenangkanku. Mama, engkaulah gua pertapaanku. Kemanapun aku pergi, tetaplah engkau rumah terbaikku. Kasih. Lem, tak pernah aku berjumpa sosok sepertimu. Bagai di rekat lem, ku terpikat padamu. Mataku terikat pada indahnya binar matamu. Tawa dan senyummu selalu terbayang di benakku. Kurasa aku telah direkat lem, ku hanya terpikat olehmu. Hidupku semula abu-abu, namun bagai pelukis, engkau mewarnai hidupku. Tawa dan candamu menjadi warna dalam hidupku. Ku tak salah satu katakan, ku terpikat padamu. Oke. Sekian dari puisi kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Harus ada tanggapan. Yo, Aurel lagi ya. Baik, di sini saya ingin menanggapi puisi Dipa. Judulnya tadi Rumahku. Pada kalimat, Mama, kau seperti singa yang mengaum menegurku, dan seperti air mengalir yang menenangkanku. Di situ arti yang saya dapat, Mama adalah luka, tapi Mama juga obatnya. Jadi apapun masalah kita, tetaplah datang kepada ibu kita. Ada kata-kata yang menyentuh dari puisinya Diva, yaitu kasih sayang Mama itu seluas samudra. Yaitu yang betul seluas samudra, karena sayang Mama ke anak-anaknya itu tidak akan habis. Iya. Lebih kepada pesannya ya, pada pesannya. Yang terakhir, kelompok ini. Ya. Saya akan memberikan saran ke puisinya Given di kata-kata yang matahari kutunggu pulangmu itu menggunakan majas personifikasi yang sangat bagus karena matahari ini seolah-olah dia bisa bergerak seperti itu. Wow, tepuk tangan. Ya, adanya permajasan. Silakan dari kelompok penyaji. Oke, teman-teman, terima kasih atas tanggapannya. Sekian dari kelompok Mukhtar Lubis, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian. Nama-nama ini saya sebutkan salah satu puisi yang menurut saya di atas kalian yang sudah hebat-hebat ini ada lagi ya kan, hebat yang lebih hebat. Ya, memikat, penuh makna, lafalnya juga menarik, kata-katanya juga memikat. Yaitu dari siswa yang bernama Dahlan. Tepuk tangan ke Dahlan. Ektar. Ya. Yohanes. Given. Stella. Grace. Diva. Ya, ini saya suka ini dengan Christian dan juga Evan. Ini juga bagus biasanya. Jadi semua kamu bagus-bagus puisinya. Oleh karena itu patutlah kita mengembangkan kreativitas diri kita agar lebih baik lagi dalam menulis puisi. Nah, tugas kamu selanjutnya adalah mempublikasikan itu yang tepat ya. Publikasikanlah puisi kamu itu ke media sosialnya kamu. Mungkin di Instagram, mungkin itu di Facebook, mungkin juga itu di YouTube. Kalau kamu mau buat di YouTube, kamu baca boleh. Kalau kamu percaya diri, boleh Nah, bisa kamu buat lilin, lalu kamu buat agak gelap remang-remang, kamu bacakan itu puisi keren. Pasti keren sekali. Ya, yang terakhir kita siapkan ponsel kita untuk mengakhiri mengevaluasi kemampuan kita sejauh mana kita sudah mampu menulis puisi. Boleh satu orang dari kelompok mengumpulkan LKPD-nya? Ya, kita mulai. 319615. Ya? Saya
mulai dulu ya. Siapa yang tercepat? Oke, Given, Esther, Felicia, 3 orang. Pertama tercepat. Ya, silakan dikerjakan. Ya. Ya, kita akan menyimpulkan pertemuan hari ini nih. Sebelum kita mengevaluasi, kita simpulkan dulu. Apa yang kamu bisa simpulkan dari kegiatan hari ini? Ya, Evan, sebentar. Ya. Jadi kesimpulan dari kegiatan hari ini yang bisa saya ambil yaitu menulis puisi itu adalah cara kita mengekspresikan pengalaman kita dengan medianya berupa kata-kata kita, dan diksi-diksi yang dimaksud dengan pengalaman dalam tulisan ini adalah segala sesuatu yang kita alami baik secara fisik maupun metafisik oleh si penulis puisi. Tepuk tangan untuk Evan. Jadi kamu semua sudah bisa mengekspresikan diri dalam menuliskan sebuah puisi. Nah, kita mau lihat perasaan kamu, lalu hal yang bermakna yang bisa kamu dapatkan dari kegiatan ini, dan sejauh mana penguasaan terhadap materi ini, serta apakah kamu aktif dalam pembelajaran hari ini. Silakan pakai ponsel sekali lagi untuk yang terakhir. Terakhir kali selesai. Terima kasih. Silakan dibereskan buku-bukunya. Ya, untuk mengakhiri pertemuan ini, nih kata motivasi terakhir, menulislah, karena tanpa menulis engkau akan hilang dari pusaran sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Yuk sama-sama kita baca. Menulislah, karena tanpa menulis engkau akan hilang dari pusaran sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Siapa penulisnya ini? Pramudia. Di pesannya Pramudia Anantatur. Tetaplah kreatif, teruslah aktif, hidup indah dengan berkarya. Baiklah. Nah, untuk pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari materi biografi. Tetap semangat, dan kita akan tutup pertemuan hari ini dengan doa yang dipimpin oleh yang bertugas hari ini. Silakan. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam pribadi kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan teruslah berkarya. Siapkan Arno. Berdiri. Bersiap kepada Ibu Guru. Beri salam. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Silakan dulu istirahat.